Aku, Randy, seorang pemuda berusia 28 tahun, telah menjalani hidup sederhana di sebuah desa kecil. Aku bekerja sebagai operator forklift di sebuah pabrik garmen yang sudah aku jalani selama 4 tahun. Hidupku terasa monoton, terutama setelah hubungan terakhirku yang kandas 5 tahun lalu. Sejak saat itu, aku memilih untuk fokus pada pekerjaan dan keluarga, tanpa terlalu memikirkan soal cinta. Hari itu, hari yang penuh kesibukan. Meskipun aku libur kerja, aku tak bisa santai begitu saja. Di rumah, orang tuaku sedang mengadakan acara arisan yang dihadiri banyak tamu. Ayah dan ibuku adalah pedagang sembako yang memiliki kios di pasar. Rumah kami yang sederhana juga sekaligus menjadi tempat usaha, dan hari itu giliran rumah kami yang menjadi tempat arisan bulanan. Sejak pagi, meskipun baru pulang dari shift malam, aku sudah ikut membantu membersihkan rumah, menyapu halaman, menata kursi, hingga menyiapkan konsumsi untuk acara malam nanti. Aku tidak keberatan karena acara ini cukup penting bagi orang tuaku. Selain arisan, malam itu juga akan ada syukuran untuk adikku yang baru saja lulus dari Akmil. Jadi, acara ini cukup ramai dan penuh dengan tamu. Aku terlibat dalam kegiatan persiapan itu, namun ada satu hal yang membuatku cukup terkejut. Saat para tamu mulai berdatangan, ada seseorang yang berhasil menarik perhatian. Aku mengenalnya sebagai Bu Nining, pedagang sayur yang kiosnya terletak di pasar, tak jauh dari tempat orang tuaku berjualan. Namun, kali ini dia berbeda. Meskipun usianya sudah 40-an, tampak jelas kalau dia merawat dirinya dengan baik. Penampilannya begitu segar dan cantik, dengan make up sederhana yang justru menonjolkan kecantikan alami. Malam itu, dia mengenakan pakaian yang simpel namun elegan, dengan warna yang serasi, dengan kepribadiannya yang hangat. Aku sedikit tertegun melihatnya. Bu Nining bukanlah orang asing, tetapi entah mengapa, malam itu dia tampak berbeda. Mungkin karena suasana yang lebih santai, aku jadi lebih memperhatikan dirinya. Para tamu mulai ramai berdatangan, aku pun kembali sibuk dengan tugas-tugas di belakang. Namun, aku tidak bisa mengabaikan betapa karismatiknya Bu Nining malam itu. Acara arisan berlangsung cukup lama. Para tamu tidak langsung pulang, mereka asik berbincang satu sama lain. Beberapa tamu berbincang dengan ibuku, termasuk Bu Nining yang sedang ngobrol akrab dengan ibu. Aku yang sibuk di dapur tidak bisa menghindari percakapan mereka. Awalnya, aku tidak terlalu tertarik dengan obrolan mereka karena seperti biasa, obrolan perempuan pasti tentang gosip-gosip kecil. Namun, semakin lama aku mendekat, aku mulai mendengar percakapan mereka yang menarik. Ternyata, Bu Nining sedang mengalami masa yang cukup sulit. Suaminya, seorang tukang bangunan, harus bekerja di luar kota untuk mencari nafkah, meninggalkan Bu Nining di rumah sendirian. Dia mengungkapkan rasa kesepiannya kepada ibu, meskipun dia tidak begitu terang-terangan. Aku bisa mendengar keluhan dan kegundahannya tentang betapa sulitnya hidup tanpa kehadiran suami di sisi. Bu Nining menyebutkan bagaimana dia merasa seperti kehilangan arah, dan tidak ada yang bisa diajak berbicara tentang perasaan yang sedang dia alami. Mendengar percakapan mereka, aku mulai merasa empati. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyumnya yang ramah, Bu Nining menyimpan kesedihan yang cukup mendalam. Aku yang semula hanya mendengarkan dengan santai, mulai merasakan keinginan untuk membantu. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghibur seorang wanita seperti Bu Nining? Aku terus mendengarkan sampai akhirnya acara arisan selesai. Sebagian besar tamu mulai beranjak pulang, namun Bu Nining masih asik berbincang dengan ibu. Aku merasa tidak enak hati jika hanya duduk di sudut. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke dapur dan melanjutkan tugas menyelesaikan sisa-sisa acara. Sekitar pukul 10 malam, Bu Nining pamit kepada ibu untuk pulang. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali ke ruang tamu dengan wajah yang sedikit cemas. "Ban motor saya bocor," katanya kepada ibu, yang langsung mengarahkan pandangannya padaku. "Randy, bisa bantu antar Bu Nining pulang? Sudah malam, kasihan kalau dia pulang sendirian," kata ibu. Aku sedikit terkejut, namun tidak bisa menolak. Bagaimanapun, Bu Nining adalah orang yang baik dan sudah cukup lama mengenal keluarga kami. Lagi pula, ban motor bocor tentu bukan hal yang bisa dia selesaikan sendiri, terutama di malam yang sudah larut. Aku mengangguk, bergegas keluar,
dan menyalakan motor kesayangan. "Ayo Bu Nining, saya antar," kataku sambil tersenyum. "Terima kasih Randy. Kamu baik sekali," jawab Bu Nining dengan senyum yang ramah. Kami pun melaju bersama menuju rumahnya. Perjalanan itu terasa sedikit berbeda. Meskipun aku sudah sering bertemu dengannya, kali ini ada perasaan yang berbeda. Suasana malam yang tenang, ditambah dengan angin yang semilir, membuat aku merasa lebih dekat dengan Bu Nining. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika hujan turun dengan tiba-tiba. Aku sudah sampai dekat dengan rumah Bu Nining, namun hujan yang begitu deras memaksa aku untuk berhenti dan menunggu. "Sepertinya hujannya cukup lama. Kamu tidak bisa pulang begitu saja, Randy," kata Bu Nining setelah melihat aku ragu-ragu. "Ya, benar. Kalau begitu, saya akan masuk dulu saja," jawabku. Bu Nining tersenyum. "Mau teh hangat dulu, biar kamu nggak kedinginan," tawarnya. Aku mengangguk dan kami pun masuk ke rumah Bu Nining. Rumah yang sederhana namun hangat. Dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan indah yang menggambarkan pemandangan alam dan suasananya terasa nyaman. Sebelum masuk ke ruang tamu, Bu Nining memberitahu, "Aku mau ganti baju dulu ya, Randy. Aku bau keringat setelah seharian beraktivitas." Aku hanya mengangguk, masih merasa sedikit canggung, namun tidak bisa menahan rasa penasaran. Ini pertama kalinya aku berada di rumahnya dengan suasana yang begitu pribadi. Aku duduk menunggu sambil menikmati secangkir teh hangat yang disajikan Bu Nining. Suasana di rumahnya terasa berbeda. Lalu, beberapa menit kemudian, Bu Nining kembali, namun kali ini penampilannya sangat berbeda. Tanpa jilbab, dia mengenakan daster yang sederhana, namun sangat elegan. Rambutnya yang hitam panjang tergerai, dan wajahnya terlihat semakin cantik tanpa penutup kepala. Aku tak bisa menahan diri untuk mengaguminya. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya Bu Nining sambil tersenyum malu menyadari pandanganku. Aku sedikit terkejut, namun langsung tersenyum. "Tidak, Bu Nining. Justru malah terlihat lebih cantik," jawabku dengan percaya diri. Meski aku tahu usia kami berbeda jauh. Mendengar itu, wajah Bu Nining memerah. "Aduh, Randy, kamu bisa saja," katanya sambil tertawa kecil. Namun aku bisa melihat ada sedikit rasa malu di wajahnya. Sebuah perasaan yang jarang aku temui dari seorang wanita berusia 40 tahun. Kami duduk bersama, berbincang tentang kehidupan, dan aku mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada ikatan yang mulai terjalin, meskipun kami berdua tahu bahwa perbedaan usia adalah hal yang besar untuk dipertimbangkan. Namun, malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuat cerita kami berubah. Malam itu terasa begitu berbeda. Hujan yang turun begitu deras di luar membuat suasana rumah Bu Nining semakin intim dan hangat. Aku duduk di kursi ruang tamu sambil menikmati secangkir teh yang sudah disiapkan. Keterbatasan cahaya lampu hanya menambah suasana yang semakin personal di antara kami. Bu Nining duduk di depanku, mengenakan daster yang sederhana, namun tetap anggun. Rambut panjangnya yang tergerai membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Aku tak bisa menahan pandanganku yang terus tertuju padanya, meski aku berusaha untuk tetap sopan. "Randy, kamu pasti bingung ya kenapa aku tiba-tiba meminta kamu untuk masuk dan menunggu hujan reda," kata Bu Nining dengan suara lembut, memecah keheningan. Aku tersenyum, sedikit canggung. "Tidak, Bu, tidak masalah. Hujan kan memang datang begitu cepat. Lagi pula, saya juga senang bisa ngobrol dengan Bu Nining. Selama ini kita hanya bertemu di pasar, jadi ini kesempatan yang langka." Bu Nining tertawa kecil, matanya berbinar, seolah menemukan kenyamanan dalam percakapan yang kami jalani. "Kamu memang selalu sopan, Randy. Itu yang membuatku merasa nyaman saat berada di dekatmu. Kamu berbeda dari anak-anak muda lain di desa ini," ujarnya, mengungkapkan pemikiran yang tiba-tiba membuat hatiku berdebar. Aku merasa sedikit gugup mendengar pujian itu. Mungkin karena saya tidak terlalu suka bergaul, Bu. Jadi, saya lebih banyak belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Seperti Bu Nining, kataku dengan sedikit gugup. Berharap agar pembicaraan ini tidak berubah menjadi terlalu serius. Namun, Bu Nining malah semakin membuka dirinya. "Kadang aku merasa kesepian, Randy. Sebenarnya aku tak pernah bercerita soal ini pada siapapun, bahkan pada suamiku. Tapi sekarang rasanya aku ingin sekali berbagi. Suamiku itu pekerja keras, dia bekerja jauh di luar kota, dan aku tinggal sendirian di sini. Walau rumahku sederhana.
Tapi perasaan sepi itu tetap saja datang. Katanya, suaranya terdengar berat, seolah ada beban yang ia coba sembunyikan selama ini. Aku hanya diam, berusaha mendengarkan dengan seksama. Meskipun aku merasa sedikit tidak nyaman mendengarnya, aku tahu bahwa Bu Nining sedang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Jadi, aku memilih untuk tetap tenang. Kenapa Bu Nining tidak ikut bersama suami keluar kota saja? Tanyaku pelan, mencoba untuk tidak terkesan menggurui. Bu Nining menarik napas panjang. Aku ingin, tapi aku tak ingin meninggalkan tempat ini. Kios kami di pasar itu adalah sumber hidup kami. Aku juga merasa bahwa aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Aku sudah terlalu lama berusaha mandiri dan menjaga bisnis ini, jawab Bu Nining, menatap keluar jendela seolah merenungkan jawabannya sendiri. Aku mengangguk, memahami perasaannya. Aku bisa merasakan betapa besar perjuangan yang telah dilakukan oleh Bu Nining dan suaminya. Mereka bekerja keras untuk mempertahankan hidup dan keluarga, namun dalam prosesnya mereka harus berpisah jauh. Tiba-tiba, Bu Nining memandangku, dan aku bisa melihat sorot matanya yang penuh dengan keraguan. Tapi Randy, aku merasa aku sudah terlalu lama menahan perasaan ini. Kadang, aku merasa sangat kesepian. Tidak ada lagi yang bisa aku ajak berbicara tentang hidupku. Bahkan saat suami pulang pun, rasanya dia lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan aku hanya menjadi tempat untuknya tidur saja. Katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku merasa hatiku terenyuh mendengar kata-katanya. Aku bisa melihat betapa Bu Nining berjuang untuk menjaga perasaan dan pernikahannya. Namun di sisi lain, dia juga merasa kekosongan yang dalam. Tanpa sadar aku berkata, tapi Bu Nining, kamu tidak sendirian. Meskipun suami kamu jauh, kamu masih punya banyak orang yang peduli padamu. Saya ada di sini, Bu. Saya akan selalu siap mendengarkan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa aku sadari. Seolah tanpa berpikir panjang, aku mengungkapkan perasaan yang sudah lama terkubur dalam hati. Perasaan empati yang mendalam terhadap Bu Nining yang terlihat begitu kuat, tetapi di balik kekuatan itu, aku tahu ada kelembutan yang membutuhkan perhatian. Bu Nining terdiam sejenak, matanya menatapku intens. Randy, kamu tahu kan betapa sulitnya menjadi seorang wanita sepertiku? Banyak orang yang menganggap aku hanya bisa menjaga keluarga dan kios. Tapi kadang aku ingin juga merasakan perhatian, merasakan bahwa aku masih berarti. Kamu tahu, aku bukan hanya seorang ibu dan istri. Aku juga seorang wanita, katanya dengan lembut. Suara itu terdengar begitu tulus. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Seolah ada pengakuan dalam kalimat itu, sebuah keinginan yang sudah lama terkubur. Tentu Bu Nining, kamu lebih dari itu. Kamu berhak untuk merasa dihargai dan bahagia. Tidak ada yang salah dengan itu, jawabku dengan penuh keyakinan. Namun, saat itu aku juga merasakan sesuatu yang lain. Rasa empati itu mulai bergeser menjadi perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Aku merasa ada ikatan yang terjalin di antara kami. Ikatan yang bisa saja lebih dari sekadar percakapan biasa. Perasaan itu mulai terasa nyata, dan aku tidak bisa menahannya. Beberapa detik keheningan memenuhi ruangan. Lalu, Bu Nining tersenyum lembut. Namun senyum itu menyimpan banyak makna. Terima kasih, Randy. Kamu tahu kadang aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas. Tapi aku juga tahu, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Katanya dengan nada yang penuh pemahaman. Aku tidak bisa membantahnya. Kehidupan memang penuh dengan kejutan dan tak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Terkadang, kita harus menghadapi kenyataan yang tak terduga, dan perasaan yang muncul pun bisa mengubah segala sesuatu. Saat itu, suasana menjadi semakin akrab. Hujan di luar masih belum reda, tetapi tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan yang terasa di dalam ruangan ini. Kami berdua saling duduk, tidak ada pembicaraan besar yang terjadi. Namun ada suatu kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku melihat Bu Nining memegang cangkir teh yang sudah dingin, dan tanpa sadar aku berkata, "Kalau boleh saya tanya, Bu, apakah kamu merasa lebih baik sekarang setelah berbicara dengan saya?" Bu Nining tersenyum dan mengangguk. "Ya, Randy, terima kasih. Kamu sudah membuatku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun aku tahu, mungkin aku masih harus menghadapi banyak hal sendirian, tapi setidaknya aku tahu bahwa ada orang yang peduli." Malam itu, aku menyadari satu hal penting. Kadang,
Sebuah percakapan sederhana bisa membuka hati dan membantu seseorang merasa lebih baik. Dan meskipun aku tidak tahu bagaimana perjalanan hidup kami selanjutnya, aku merasa bahwa malam itu kami berdua telah membuat langkah kecil menuju sesuatu yang lebih berarti.